Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ririn Ganis selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-temanku sekalian. Perkenalkan saya Juwita Nurfadila, NIM 092 dari kelas 2023B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya yang berjudul Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian 1, yakni latar belakang. Bagian 2 tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bagian 3 tentang jenis penelitian, dan bagian 4 tentang teknik pengumpulan data dan analisis data. 1. Latar belakang. Pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Sementara Sinambela dalam buku Reformasi Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Ada hakikatnya, negara atau pemerintah harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, kebutuhan tidak berasal dari kebutuhan individu, tetapi dari berbagai kebutuhan yang diharapkan masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan. Bantuan orang lain dengan cara tertentu adalah proses yang dikenal sebagai pelayanan publik, yang memerlukan empati dan hubungan interpersonal untuk mencapai kepuasan dan keberhasilan. Pelaksanaan pelayanan pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan konsultasi adalah semua aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan dan seluruh bagian organisasi penyelenggaraan bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan pelayanan. Mungkin untuk menerapkan sistem pelayanan terpadu untuk mempermudah operasi berbagai jenis pelayanan publik. Selain itu, dapat dimungkinkan bagi penyelenggara untuk bekerja sama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Kerjasama ini dapat mencakup kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan atau pendukungnya. Jika penyelenggara yang memiliki kewenangan dan tugas pelayanan publik tidak dapat melakukannya sendiri karena keterbatasan sumber daya, mereka dapat meminta bantuan dari penyelenggara lain yang mempunyai kapasitas memadai. Dalam keadaan darurat, penyelenggara pemberi bantuan wajib memenuhi permintaan penyelenggara lain. Dalam penyelenggara pelayanan publik, standar pelayanan wajib dibuat oleh penyelenggara dengan mempertimbangkan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Masyarakat dan pihak terkait harus dilibatkan dalam proses ini. Standar pelayanan mencakup hal-hal berikut, yakni dasar hukum, persyaratan sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya atau biaya produk pelayanan, kompetensi pelaksanaan, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan yang memastikan bahwa pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, dan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa puas dan kepuasan kepada pelanggan. Untuk rumusan masalah dari penelitian ini, yakni yang pertama, bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. Kedua, apa saja faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. Yang ketiga, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. Untuk tujuan penelitian ini, yakni yang pertama, mengetahui seberapa besar nilai kumulatif indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. Yang ketiga, memberikan saran atau perbaikan yang dapat meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan. Dengan demikian,
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bojonegoro. Untuk manfaat penelitian ini, yang pertama, memberikan pemahaman mendalam tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan lokal dengan menyediakan informasi tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Yang keempat, fokus pengembangan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Metode ini memulai dengan kerangka teori, pemahaman para ahli, dan pemahaman peneliti dari pengalaman lapangan. Kemudian ia berkembang menjadi masalah dan solusinya untuk mendapatkan pembenaran atau verifikasi dengan penilaian atau dukungan data dari lapangan atau survei. Penelitian survei adalah penelitian dengan pemberi sesuatu batas yang jelas tentang data, karena pengaruh yang dimaksud di sini adalah suatu daya yang ada atau timbul dari sesuatu orang atau benda yang ikut membentuk watak kepercayaan atau perbuatan seseorang. Jenis penelitian survei ini dipilih karena disesuaikan dengan tujuan penelitian ini, yakni untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bojonegoro. Teknik pengumpulan data. Di dalam penelitian ini ada dua teknik pengumpulan data, yakni yang pertama yaitu kuesioner atau angket. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan kuesioner atau angket. Dalam kuesioner ini, responden hanya perlu memberikan tanda pada salah satu jawaban yang dianggap benar. Skor yang digunakan dalam penelitian ini yaitu minimum skor 1 dan maksimum skor 4. Dikarenakan akan diketahui secara pasti jawaban responden apakah cenderung kepada jawaban yang memuaskan atau tidak memuaskan, sehingga jawaban responden diharapkan lebih relevan. Menurut Sugiono, angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Tipe pertanyaan dalam angket dibagi menjadi dua, yaitu terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya berbentuk uraian tentang sesuatu hal. Sebaliknya, pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia. Setiap pertanyaan angket yang mengharapkan jawaban berbentuk data nominal, ordinal, interval, dan rasio adalah bentuk pertanyaan tertutup. Kedua adalah teknik dokumenter. Metode dokumenter yakni metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang merupakan data sekunder yang telah tersedia di website Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro, meliputi kondisi masyarakat dan lain-lain. Dokumen yang dipakai adalah dokumen yang valid dan relevan dengan penelitian. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini, analisis data merupakan kegiatan menelaah data dari seluruh responden atau sumber data lain berkumpul. Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan dengan cara menggunakan kuesioner atau angket. Dalam kuesioner ini, responden hanya perlu memberikan tanda pada salah satu jawaban yang dianggap benar. Skor yang digunakan dalam penelitian ini yaitu minimum skor 1 dan maksimum skor 4. Dikarenakan akan diketahui secara pasti jawaban responden, apakah cenderung kepada jawaban yang memuaskan atau tidak memuaskan, sehingga jawaban responden diharapkan lebih relevan. Untuk jawaban responden, yakni mempunyai nilai tidak puas atau TP yaitu nilai 1, kurang puas atau KP yaitu bernilai 2, puas atau P bernilai 3, sangat puas atau SP bernilai 4.
Untuk menentukan kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, analisis data ini dilakukan untuk menyederhanakan data sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian. Karena data yang diperoleh dari penelitian ini adalah angka, metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis data statistik. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.